Dalam hal menutup rezeki sendiri, kita dapat melihatnya dalam konteks hukum tarik-menarik atau keyakinan yang menciptakan realitas, memiliki sikap negatif, dan tidak berterima kasih. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang menutup rezekinya sendiri secara tidak disadari. Dalam situasi ini, mereka seringkali terjebak dalam siklus negativitas. Menutup pintu rezeki sendiri. Kita dapat melihatnya dalam konteks hukum tarik-menarik atau keyakinan yang menciptakan realitas. Menurut hukum tarik-menarik, keyakinan dan pikiran kita dapat mempengaruhi realitas kita, termasuk dalam hal rezeki. Jika seseorang secara tidak sengaja memiliki keyakinan atau pikiran negatif, atau batasan diri saat melibatkan rezeki, hal ini dapat menutup aliran rezeki yang mungkin ada. Contoh-contoh ini dapat termasuk keyakinan bahwa seseorang tidak pantas atau tidak mampu menerima rezeki yang melimpah, atau merasa bersalah saat menerima rezeki. Dalam hal ini, penting untuk menyadari bahwa pikiran dan keyakinan kita dapat memainkan peran penting dalam menciptakan realitas kita. Oleh karena itu, jika seseorang menyadari bahwa mereka mungkin memiliki keyakinan atau pola pikir yang menghambat aliran rezeki, penting untuk mengubahnya menjadi lebih positif dan memperluas keyakinan bahwa rezeki melimpah, tersedia bagi semua orang. Namun penting juga untuk diingat bahwa rezeki tidak selalu tergantung pada kehendak individu. Ada banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi situasi keuangan seseorang, seperti kondisi ekonomi, peluang kerja, dan keputusan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pandangan yang seimbang dan realistis tentang rezeki, sambil mengakui kekuatan pikiran dan keyakinan positif dalam menciptakan potensi rezeki yang lebih luas. Agar lebih jelas atau tak gagal paham, harap simak sampai habis ya sobat. Dan jangan sungkan untuk like dan subscribe. Semoga rezekinya juga tidak putus-putus setelah ini. Berikut adalah tanda yang bisa mengurangi aliran rezeki. Pertama, memiliki sikap negatif dan tidak berterima kasih. Sikap negatif dan tidak berterima kasih dapat menjadi tanda bahwa seseorang sudah menutup rezekinya sendiri secara tidak disadari. Dalam situasi ini, mereka seringkali terjebak dalam siklus negativitas dan tidak menghargai apa yang mereka miliki. Hal ini dapat menghambat aliran energi positif dan menyebabkan kehilangan peluang rezeki. Kedua, percaya pada keberuntungan semata. Percaya bahwa rezeki hanya bergantung pada keberuntungan semata. Ini juga dapat menjadi tanda bahwa seseorang tanpa sadar sedang menutup rezekinya sendiri. Ketika seseorang tidak mengambil tanggung jawab atas kehidupan dan tindakan mereka sendiri, dan hanya mengandalkan keberuntungan untuk membawa rezeki, mereka kehilangan kontrol atas nasib mereka sendiri. Ketiga, memiliki pikiran yang terbatas. Pikiran yang terbatas juga dapat menjadi tanda bahwa seseorang sedang menutup rezekinya sendiri secara tidak sadar. Ketika seseorang hanya berfokus pada pemikiran yang sempit dan tidak terbuka terhadap kemungkinan baru, mereka sama saja menghambat aliran energi dan peluang yang dapat membuka pintu rezeki. Keempat, mengeluh dan mengkritik. Sikap yang terus-menerus mengeluh dan hanya tahu mengkritik, itu akan mengarahkan pikiran dalam arah yang negatif. Hal ini dapat membatasi aliran rezeki,
karena lebih fokus pada ketidakpuasan daripada menghargai, dan tidak bersyukur atas apa yang sudah ada. Kelima, ketika seseorang tidak menghargai apa yang dimiliki, tidak bersyukur atas berkat yang sudah diterima, secara tidak sadar, energi mereka cenderung berfokus pada kekurangan daripada hal-hal positif, sehingga dapat menghalangi rezeki mengalir secara bebas. Keenam, menahan diri dari memberi kepada orang lain atau berbagi keberuntungan juga bisa membatasi rezeki, seperti sedekah, menyumbangkan waktu, atau sumber daya yang dimiliki kepada mereka yang membutuhkan, dapat membuka pintu rezeki yang lebih besar. Ketujuh, seringkali orang yang tetap pada zona nyaman mereka dan tidak berani mengubah pola pikir atau perilaku mereka yang mungkin dapat menghambat rezeki, ketakutan terhadap perubahan, dan ketidakmampuan untuk mengatasi rintangan atau belajar hal baru. Hal ini juga dapat membatasi kemungkinan untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Kedelapan, tidak memprioritaskan pertumbuhan pribadi. Jika seseorang tidak mengutamakan pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri, energi mereka mungkin terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kurang stimulasi. Bertumbuh secara mental, emosional, dan spiritual dapat membuka pintu bagi rezeki yang baru dan tak terduga. Penting untuk diingat bahwa saran ini didasarkan pada sudut pandang metafisika dan mungkin tidak berlaku secara universal. So, setiap individu memiliki perjalanan rezeki yang unik, dan faktor-faktor ini dapat memberikan gambaran umum tentang apa yang mungkin mempengaruhi aliran rezeki. Sekian dari saya. Semoga ini bisa membantu dan bermanfaat.